empat golongan manusia yang datang pada Tuhan. Caturwida Bajantemam, Cinana Suketrino. Mereka adalah orang-orang saleh. Jadi keempat golongan ini adalah orang-orang saleh. Yang pertama adalah orang-orang yang dalam kesulitan. Yang kedua orang yang sekedar ingin tahu. Lalu yang tiga orang yang menginginkan harta benda. Yang keempat orang-orang bijaksana terpelajar. Keadaan manusia dan alam ini dipengaruhi oleh sifat triguna. Tiga sifat alam ini sesungguhnya berasal dari Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri tidak terpengaruh oleh ketiga sifat tersebut. Dari bab 7 ini mengandung ajaran toleransi dan demokrasi yang tinggi. Apapun cita dewata seseorang, Tuhan akan menguatkan keyakinan mereka melalui jalan tersebut. Tuhan penguasa alam rohani dan alam material dan juga penguasa segala ayatnya. Barang siapa yang memahami keagungan Tuhan ini akan mencapai keyakinan yang teguh dan mencapai Tuhan pada saat kematiannya. Ini sering menjadi dalam diskusi-diskusi ya sering diperdebatkan bahwa jika seseorang menyembah para dewa maka pergi kepada dewa gitu ya. Padahal di dalam sloka yang lain Sri Krishna, Sri Bhagawan menyebutkan bahwa orang yang menyembah dewa juga sesungguhnya menyembah diriku gitu ya. Ya. Saya coba menganalogikannya begini agar agar saya khususnya mudah memahami bahwa Tuhan ya ada 4 golongan orang, golongan 1 yang tadi sudah saya sebutkan, golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Ya. Orang yang menyembah ketiga orang ini dikarenakan pengetahuannya yang lenyap karena ribuan keinginan. Jadi mereka menyembah Tuhan melalui dewa atas keinginan, ya, atas keinginan atau transaksional. Ya. Ini disebutkan di dalam sloka 20 sampai sloka 25. Ya. Jadi sesungguhnya mereka menyembah Tuhan, tetapi Tuhan dalam manifestasi beliau mungkin sebagai pemberi rezeki dan sebagainya, gitu ya. Ya mungkin ketika timbangannya 0 gitu ya, tidak ada kelebihan kebaikan gitu, maka mungkin mereka akan harus kembali lagi ke dunia gitu. Turun lagi, ketika mereka turun ke dunia, mereka masuk lagi ke dalam golongan 1, golongan 2, maka mereka akan terus berputar-putar di sini. Ya. Sampai mereka turun ke dunia dan mereka masuk ke dalam golongan keempat, maka mereka akan sampai pada Tuhan. Ya. Di dalam Padma Purana disebutkan bahwa seorang Brahmana yang bernama Sangkukarna ialah yang seorang Brahmana namun berwira swasta, sehingga Sangkukarna ini adalah Brahmana yang kaya raya namun tidak pernah melakukan kegiatan saleh. Dia menimbun kekayaannya bahkan ditimbun di dalam tanah, ya. Dan pada saat kematiannya karena dipatu ular, ya, dia berreinkarnasi kembali menjadi Preta Sarpa atau hantu ular. Bahkan saat penjelmaannya tersebut pun dia masih mencari harta yang ditimbunnya. Gitu. Harta yang ditimbunnya dalam tanah, dia menjaga harta itu, ya. Siapapun yang mendekati akan diserang. Dia kaya tetapi tidak melakukan perbuatan baik, ya, sehingga sampai pada akhirnya dia mendatangi anak-anaknya dan anak-anaknya melakukan yadnya, pembacaan bab 7, gitu ya, mengundang orang-orang suci untuk membacakan bab 7 dan sampai Prita Sarpa atau
Brahmana Sangkukarna ini terbebas dan sampai ke Waikunta. Jadi mungkin ini ada titik-titik saya gambarkan ketika kita berada di dalam duniawi gitu ya. Kita menyembah dewa, misalnya dewa kekayaan, gitu ya, dewa rezeki dan sebagainya. Tetapi setelah itu dasarnya adalah bakti, kita gunakan kekayaan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan saleh, melakukan bakti, maka ini juga sama menuju kepada Tuhan. Tetapi ketika kita hanya menggunakan kekayaan kita, ya, materi yang kita dapatkan hanya untuk kepentingan kita sendiri, maka kita akan berputar-putar di lingkaran ini. Ya, mungkin itu sebagai tambahan diskusi kita agar lebih luas lagi, agar banyak hal yang bisa kita dapatkan di sloka bab 7 ini.